Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Bekas kapal perang KRI Teluk Bone dihibahkan kepada Pemko Pariaman. Antisipasi kenakalan pelajar, Satpol PP Kota Padang tebar anggota berpakaian bebas. Bolos jam belajar, belasan siswa di Padang ditangkap Satpol PP tengah asik main domino. Setelah berlayar selama 17 hari dari Surabaya, KRI Teluk Bone yang merupakan eks kapal perang Indonesia akhirnya tiba di pantai Gandoria. KRI Teluk Bone 511 merupakan bekas kapal perang jenis landing ship tank. Dulunya, kapal ini merupakan kapal perang milik Amerika Serikat yang dihibahkan ke pemerintah Indonesia pada tahun 1970. Kapal ini pernah terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan Perang Vietnam. Kapal perang ini dipensiunkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2019. Sebelumnya, kapal ini ditempatkan di Kolin Lamil, Surabaya. Kapal ini sendiri dibuat oleh negara Amerika Serikat pada tahun 1944. Selama memperkuat armada Amerika Serikat, kapal perang ini telah ditugaskan di beberapa pertempuran, yaitu Perang Dunia Kedua pada 1945 hingga 1946 dan Perang Vietnam pada 1966 hingga 1970. Kini, eks kapal perang ini dihibahkan oleh TNI Angkatan Laut ke pemerintah Kota Pariaman. Tapi kapal ini bukan digunakan untuk perang, melainkan akan menjadi objek wisata baru di kota Tabui ini. Kehadiran kapal ini juga akan mengingatkan pada sejarah bahwa Pariaman dulunya juga pernah menjadi pangkalan Angkatan Laut Indonesia pada zaman perjuangan kemerdekaan. Mudah-mudahan dengan adanya destinasi baru melalui kapal perang KRI ini akan menambah kunjungan wisata ke Kota Pariaman. Dan juga mengingatkan kita kembali bahwa Pariaman ini adalah memiliki sejarah sebagai pangkalan besar Angkatan Laut tahun 1946 sampai 1948. Dan ini akan meriwan kembali ke semangat generasi muda untuk perjuangan bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan. Kapal ini akan ditempatkan di Pantai Pauh dan akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan pariwisata. Namun perbaikan itu tidak menghilangkan bentuk aslinya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kenakalan pelajar akhir-akhir ini marak terjadi di Kota Padang. Dari data Satpol PP, 138 pelajar SLTA dan 38 pelajar SLTP terjaring dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. Mereka ada yang terlibat tawuran, bermain biliar, mengonsumsi minuman keras, bolos, dan keluyuran di saat jam sekolah. Tidak hanya pelajar laki-laki saja, namun juga banyak pelajar perempuan yang terlibat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan pihaknya terus mengawasi remaja, terutama yang masih pelajar. Salah satu cara yang dilakukan adalah menempatkan sejumlah petugas berpakaian bebas untuk memantau aktivitas mereka. Mereka yang kedapatan keluyuran di jam sekolah ditangkap petugas atau disuruh kembali ke sekolah masing-masing. Tawuran dan mereka yang keluyuran di dalam jam sekolah seperti duduk di kafe-kafe, duduk di warung-warung, main domino, main biliar. Kemudian mereka juga ada juga yang terindikasi minuman beralkohol di warung-warung. Itu semuanya kita amankan. Jumlahnya di tahun 2022 ini sampai dengan hari kemarin itu sebanyak 138 orang.
Selain petugas, orang tua juga diminta bisa mengawasi putra-putri mereka agar tidak terlibat atau menjadi korban tawuran. Robiham melaporkan dari Padang. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Padang, Rabu pagi menggerebek sebuah warung di kawasan Ulakarang, Kecamatan Padang Utara, pusat Kota Padang. Di dalam warung ini, petugas mendapati 15 pelajar yang tengah asik bermain domino. Pelajar ini berasal dari 4 sekolah, bahkan 1 orang di antaranya masih pelajar SMP. Usai menangkap pelajar yang bolos ini, petugas memberitahu sekolah masing-masing untuk menjemput siswa mereka. Pelajar ini diberi pembinaan agar tidak lagi mengulangi hal serupa. Mereka dikembalikan kepada orang tua masing-masing setelah menandatangani surat perjanjian. Mendapati di antara mereka itu ada main domino. Ada domino, ada yang merokok. Dan dengan terpaksa tadi kita amankan 1 buah domino dan seluruh anak-anak sekolah kita itu kita amankan di Satpol PP. Dan sekarang kita menunggu proses lebih lanjut, yaitu kita panggil guru dan orang tuanya agar pembinaan anak-anak kita ini secara berkesinambungan di rumah dan di sekolah. Satpol PP meminta sekolah mengawasi dengan ketat setiap muridnya dan meningkatkan koordinasi dengan orang tua. Murid yang tidak masuk sekolah dapat dikonfirmasi kepada wali murid untuk mengetahui keberadaan mereka. Tindakan ini diambil untuk meminimalisir tawuran yang belakangan marak, agar tidak ada korban sia-sia karena ulah kenakalan remaja ini. Robiham melaporkan dari Padang. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Bypass, depan Puskesmas Ikurkoto, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Dalam musibah tersebut, sebuah mobil rusak parah di bagian depan dan belakangnya. Sedangkan 3 lainnya hanya rusak ringan. 4 mobil yang terlibat tabrakan beruntun tersebut, yakni mobil pembawa gas LPG, minibus, mobil pengangkut ayam, dan truk fuso. Tidak ada yang mengetahui persis bagaimana awal tabrakan beruntun tersebut terjadi. Yang terlihat hanya mobil pembawa tabung gas yang berada paling depan sudah dipindahkan dari lokasi. Sedangkan minibus hancur di bagian depan dan belakangnya. Di belakang minibus ada mobil pengangkut ayam yang juga mengalami kerusakan bagian depan. Sedangkan paling belakang ada truk yang berhasil merem mendadak sehingga jejak ban akibat pengereman tersebut terlihat di aspal. Truk sempat menyentuh bagian belakang mobil pengangkut ayam, namun tidak terlalu keras. Andy, sopir mobil yang membawa ayam tersebut, kaget karena minibus di depannya berhenti mendadak, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Mobilnya baru saja mengambil ayam di Batang Anai dan hendak dibawa ke pesisir selatan. Tuh rem mendadak bang. Ya, tuh rem mendadak bang, awak taji bang. Taji itu rem kan dari bawah ya bang. Itu kan tapak. Abang dari mana dan hendak ke mana nih bang? Nyepi ayam ke Taping bang. Abang dari pesisir bang. Dari pesisir. Oh, tujuannya ke Taping ya? Ya bang. Oke. Terus ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Akibat kecelakaan beruntun tersebut menyebabkan terjadi kemacetan panjang dari arah Teluk Bayur menuju flyover BIM karena banyak pengendara yang berhenti untuk menyaksikan kejadian tersebut. Robiham melaporkan dari Padang.